Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dirgantara. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 04 TPLN 002. Pada video kali ini saya akan eh, memperlihatkan praktek tugas saya, yaitu tugas yang keempat terkait studi persiapan untuk UAS. Sini ada 4 soal ya yang harus kita selesaikan, yang sebelumnya saya sudah kerjakan. Oke, langsung saja untuk nomor 1, yaitu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan gambaran topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi pada server. Oke, yang pertama untuk topologinya saya buat seperti ini ya. Ada load balancernya sebagai penyeimbang server. Eh, di sini saya memberikan contoh saja, yaitu ada 2 server, yaitu web server 1 dan 2. Kemudian nyambung ke database-nya menggunakan MariaDB atau MySQL dan storage-nya. Untuk web servernya sebetulnya kita bisa menyesuaikan ya dengan yang kemarin sebelumnya sudah saya pelajari di kelas, yaitu dengan vertical scaling atau horizontal scaling. Kemudian untuk perhitungan biayanya, di sini saya menggunakan contoh AWS sebagai penyedia cloud-nya. Untuk load balancernya itu biayanya $20 per bulan. Web servernya yang T3 medium yaitu $37 per bulan. Ini kan per instance ya, karena saya menggunakan 2 maka kita kalikan 2 yaitu menjadi 74 per bulan. Untuk database-nya itu yang DBM5 Large yaitu menggunakan 100 memakan biaya $100 per bulan. Untuk storage-nya itu penyimpanannya 1 tera yaitu biayanya $25 per bulan. Maka totalannya itu menjadi 219 per bulan dari hasil $20 dari load balancer ditambah $74 web server ditambah $100 database server dan $25 itu object storage ini per bulan. Oke, kemudian untuk IP address-nya ini sebagai contoh saja, yaitu load balancer-nya 192.168.110, yang web servernya itu 11, yang keduanya itu 12, database servernya 20, dan object storage-nya 30. Kemudian untuk konfigurasi portnya, load balancer-nya untuk HTTP dan HTTPS yaitu port 80 dan port 443. Untuk web server sama, port 80, 443, dan kita tambahkan aplikasi portnya 8080. Untuk MariaDB seperti biasa portnya 3306 dan untuk storage-nya port 9000. Nah, yang kedua soalnya Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Oke, di sini saya menjawab dengan beberapa solusi, yaitu yang pertama auto-scaling, yaitu mengimplementasi auto-scaling untuk server dan aplikasi server. Ini memungkinkan untuk otomatis menambah atau mengurangi jumlah server berdasarkan kebutuhan trafik, sehingga dapat menangani lonjakan pengguna dengan baik. Yang kedua, load balancing. Menggunakan load balancer untuk mendistribusikan trafik secara merata ke beberapa server. Ini membantu mengurangi beban pada satu server dan meningkatkan ketersediaan serta responsivitas layanan. Yang ketiga, database yang scalable. Menggunakan layanan database yang scalable seperti Amazon RDS atau Google Cloud SQL dengan mereplikasi atau failover otomatis. Ini memastikan bahwa database dapat menangani jumlah permintaan yang tinggi tanpa downtime. Yang keempat itu Content Delivery Network atau CDN. Menggunakan CDN seperti AWS CloudFront atau Cloudflare untuk menyajikan konten statis seperti gambar, video, dan file lebih cepat ke pengguna, mengurangi beban pada server utama.
Yang kelima, object storage, yaitu menggunakan object storage seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage untuk menyimpan materi perkuliahan dan file lainnya. Object storage ini scalable dan dapat diakses dengan cepat secara aman. Yang keenam, caching. Mengimplementasi caching pada berbagai level, aplikasi database, dan CDN untuk mempercepat waktu respon dan mengurangi beban pada server. Yang ketujuh, monitor dan alert. Menggunakan alat monitoring dan alert untuk memantau performa sistem dan mendapatkan pemberitahuan jika terjadi anomali. Layanan seperti AWS CloudWatch atau Google Stack bisa digunakan. Yang kedelapan, terakhir, disaster recovery dan backup. Memastikan adanya rencana disaster recovery dan backup yang solid untuk melindungi data penting dan memulihkan layanan dengan cepat jika terjadi kegagalan. Yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Di sini saya menjawab pemahaman konsep otomasi dan orkestrasi dalam server, yaitu otomasi adalah proses menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis menggunakan skrip atau alat tanpa campur tangan manusia. Ini mencakup tugas-tugas seperti provision server, konfigurasi aplikasi, deployment code, dan pemberitahuan patch. Intinya otomatisasi itu kita membuat skrip atau menggunakan alat atau aplikasi yang dimana alatnya itu sudah kita setting, jadi kita bisa melakukan otomatis ya, sesuai yang kita perintahkan sebelumnya. Jadi dia bisa berjalan otomatis tanpa harus kita kerjakan kembali. Biasanya digunakan untuk aplikasi, atau biasanya saya menggunakan untuk testing aplikasi yang sifatnya itu repeat atau berulang. Kedua, orkestrasi adalah pengelolaan dan koordinasi otomatis dari banyak sistem, layanan, dan tugas dalam suatu infrastruktur IT. Orkestrasi mengintegrasi berbagai proses otomatisasi untuk bekerja sama secara sinkron dan efisien. Sini contoh studi kasusnya itu yaitu perusahaan e-commerce menghadapi lonjakan trafik selama Black Friday. Penerapan otomatisasinya itu provision server menggunakan Terraform untuk setup otomatis server. Yang kedua, deployment code menggunakan Jenkins untuk otomatisasi deployment. Yang ketiga, pembaruan patch menggunakan Ansible untuk update patch keamanan. Untuk penerapan orkestrasinya, manajemen skala menggunakan Kubernetes untuk orkestrasi kontainer. Yang kedua, integrasi layanan menggunakan AWS Step Function untuk mengorkestrasi tugas dan layanan. Oke, soal yang terakhir yaitu sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku? Di sini menurut saya penyimpanan data nasabah warga Indonesia di Turki harus memenuhi persyaratan Undang-Undang PDP atau perlindungan data, termasuk memperoleh persetujuan dari pemilik data dan memastikan Turki memiliki tingkat perlindungan data yang memadai. Yang kedua itu resiko hukumnya. Jika perusahaan tidak mematuhi regulasi, mereka dapat menghadapi sanksi hukum dari pemerintah Indonesia. Yang ketiga, keamanan datanya. Perusahaan harus memastikan bahwa data nasabah terlindungi dengan baik dan ada mekanisme untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Oke, sekian soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.